Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Unajiah dengan NVM 195200045 akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu penilaian berorientasi Higher Order Thinking Skills. Higher Order Thinking Skills adalah kualitas hasil belajar yang dirumuskan dalam tujuan dikembangkan dalam proses pembelajaran dan dinilai untuk menentukan ketercapaian sebagai kemampuan. Kata kerja operasional atau kemampuan LOTS. Yang pertama ada kategori dan kata kerja operasional atau kemampuan atau indikator. Kategorinya mengingat atau remember. Kata kerja operasionalnya ada recognizing, identifying, mengenal atau identifikasi, menemukan, mengetahui di memori jangka panjang yang sesuai dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Kemudian ada memahami atau understanding, interpreting atau interpretasi atau klarifikasi, menerjemahkan, menulis dengan kalimat sendiri, mencontohkan. Exempling atau memberi ilustrasi, classifying atau mengklasifikasi atau membuat kategori, mengembangkan bagian-bagian. Kemudian ada menerapkan atau apply, carrying out atau melaksanakan suatu prosedur, prinsip, teori. Lalu ada Higher Order Thinking Skills sebagai hasil belajar. Pengertian Higher Order Thinking Skill yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau Higher Order Thinking Skill adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan pengetahuan baru melalui kemampuan menyelesaikan masalah, mempelajari sesuatu yang baru berdasarkan hasil belajar yang dimilikinya. Lalu, menyelesaikan masalah, mempelajari sesuatu yang baru, berpikir kreatif, dan kreatif didukung oleh kemampuan berpikir logis. Kemampuan tersebut digunakan atau ditunjukkan ketika seseorang berhadapan dengan masalah baru yang belum diketahuinya sebelumnya. Lalu, kemampuan berpikir logik yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif atau induktif. Higher Order Thinking Skill sebagai suatu kemampuan alih belajar atau transfer of learning. Mampu artinya siswa dapat melakukan suatu kemampuan atau berpikir yang mereka miliki selama proses pembelajaran. Baru mengandung arti sesuatu yang baru bagi siswa. Kemampuan berpikir transfer adalah kemampuan yang menghubungkan apa yang sudah dipelajari dengan sesuatu yang baru atau bidang baru. Selanjutnya ada Higher Order Thinking sebagai kemampuan penyelesaian masalah atau problem solving. Masalah atau problem adalah suatu situasi seseorang siswa ingin melakukan sesuatu tetapi terhambat oleh beberapa hal. Penyelesaian masalah memerlukan serangkaian keputusan yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan alternatif solusi penyelesaian masalah. Higher Order Thinking sebagai kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis memfokuskan pada apa yang diyakini dan perlu dilakukan dengan memberikan argumentasi, bukan berbeda pendapat. Pembelajaran berpikir kritis memberikan kesempatan belajar kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk the goal of teaching here is seen as equipping students to be able to reason, reflect, and make sound decisions. HOTS dalam taksonomi. Jenjang HOTS-nya ada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
Sedangkan kata kerja operasional atau kemampuan atau indikatornya untuk menganalisis yaitu membedakan, mendiskriminasi, memilih, mengorganisasi, menemukan, koherensi, mengintegrasi, memadukan, menyusun, menstruktur. Mengevaluasi yaitu mentes, menentukan kualitas suatu sumber informasi berupa konsistensi atau inkonsistensi dalam prosedur, efektivitas prosedur atau metode cara yang digunakan. Kemampuan higher order thinking. Ada transfer learning, ada critical thinking, problem solving, ada logical thinking. Nah, di sini untuk transfer learning dia adalah menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Kemudian mengingat, memahami dan menerapkan. Begitu juga dan dengan yang lainnya. Istilah dan kualitas 4C, 5M dan HOTS. 4C abad ke-21. Critical thinking atau berpikir kritik, proses konseptualisasi, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi melalui proses berpikir deduktif dan induktif. Creativity atau kreativitas, kemampuan mengembangkan solusi, ide, konsep, teori, prosedur. Produk inovasi adalah bentuk kreativitas. Collaboration atau kerjasama, kemampuan kerjasama dalam kelompok baik, tatap muka, atau melalui komunikasi dunia maya untuk mencegah masalah, menyelesaikan konflik, membuat keputusan, dan negosiasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada communication atau berkomunikasi, kemampuan mengemukakan pikiran atau pandangan dan hasil lain dalam bentuk lisan, tulisan, menggunakan IT. Dan kemampuan mendengar, kemampuan memahami pesan. Kemudian 4C dan pengalaman belajar 5M. Di sini ada critical thinking, menganalisis, mengevaluasi, menerapkan, konseptualisasi. Kemudian ada creativity, mengembangkan solusi baru, mengembangkan ide baru, mengembangkan konsep teori baru, mengembangkan prosedur baru, mengembangkan produk baru. Kemudian kerjasama kelompok, menyelesaikan konflik, membuat keputusan, bernegosiasi. Komunikasi, mengemukakan pendapat pikiran, kemampuan mendengar, kemampuan memahami. Dan selanjutnya yang 5M, mengamati, deduktif, induktif analisis, menanya, deduktif, induktif analisis, evaluasi, konseptualisasi, pengolahan informasi atau menalar, analisis, evaluasi, menerapkan, konseptualisasi, lalu menanya, solusi, ide, konsep, prosedur, kemudian mengolah informasi atau menalar ide, konsep, produk, kerjasama, dan mengkomunikasikan bentuk atau baru komunikasi, mengamati atau kerja kelompok, menanya kegiatan kelompok, mengumpulkan informasi kerjasama, mengolah informasi, mengkonsumsi atau mengkomunikasi atau menentukan format dan jenis dalam kerja kelompok. Kemudian menanya, mengamati, mengumpul informasi. 4C dan HOTS. 4C yaitu critical thinking, menganalisis, mengevaluasi, menerapkan konseptualisasi. Dan HOTS, menganalisis, mengevaluasi, transfer of learning, logical thinking. Creativity, mengembangkan solusi baru, mengembangkan ide baru, mengembangkan konsep teori baru, mengembangkan prosedur baru, mengembangkan produk baru.
Kemudian ada collaboration. Collaboration adalah kerjasama kelompok, menyelesaikan konflik, membuat keputusan, bernegosiasi. Lalu ada communication. Communication adalah mengemukakan pendapat atau pikiran, kemampuan mendengar, kemampuan memahami pesan. Nah, sedangkan yang di HOT ada mencipta, creativity, problem solving. Dalam problem solving ada kerjasama dalam mencipta ada kerjasama. Dalam creativity ada komunikasi, dalam problem solving ada komunikasi, dalam transfer of learning ada komunikasi. Kemudian ada proses pembelajaran HOT dalam kurikulum 2013. Prinsip pelajaran yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, yang keempat bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika. Yang kelima, pembelajaran harus bergeser dari diberi tahu menjadi aktif mencari tahu, menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Ada pengembangan kompetensi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada kebiasaan belajar, komunikasi, berkontribusi, kemampuan literasi, sikap dan kemampuan berkontribusi. Nah, di dalamnya ada keterampilan berpikir, pengetahuan sikap, keterampilan kinestetik, dan psikomotorik. Pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Menganalisis isi dan aspek kebahasan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi atau KD Bahasa Indonesia. Dalam menganalisis yaitu ada membedakan, mendiskriminasi, memilih, mengorganisasi, menemukan pikiran pokok, menentukan hubungan. Isi dan aspek bahasa dari minimal 2 teks laporan hasil observasi yaitu isi atau dirinci, aspek kebahasan atau dirinci, dan teks laporan hasil observasi. Pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama menganalisis, membedakan, mendiskriminasi, memilih, mengorganisasi, menemukan pikiran pokok, menentukan hubungan. Kemudian masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, masalah ekonomi, sistem ekonomi, kategori masalah ekonomi, teori sistem ekonomi, kategori sistem ekonomi, faktor penyebab masalah ekonomi, keterkaitan sistem politik dengan sistem ekonomi. Kemudian proses interaksi dan penilaian HOT, membedakan, mendiskriminasi, memilih, mengorganisasi, menemukan pikiran pokok, menentukan hubungan. Kemudian proses interaksi pembelajaran HOT, penilaian hasil belajar HOT. Lalu ada materi pembelajaran contoh dan materi pembelajaran baru. Materi baru untuk penilaian hasil belajar HOT. Nah, kemudian ada pembelajaran HOT. Pembelajaran HOT adalah pembelajaran kompetensi berpikir. Pembelajaran HOT menggunakan pengetahuan untuk melatih kompetensi berpikir. Kemudian langkah utama proses pembelajaran HOT. Yang pertama, pemantapan pemahaman materi substantif, kemampuan berpikir LOT, dan kemampuan berpikir HOT dengan contoh guru berpikir logik, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, dan penyelesaian masalah. Kemudian langkah kedua, pelatihan memahirkan kompetensi berpikir dengan materi substantif baru untuk mengembangkan kemampuan berpikir logik, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, penyelesaian masalah. Dan langkah yang ketiga, penilaian formatif dan pemantapan kemampuan berpikir materi substantif baru untuk membuktikan kemampuan berpikir logik, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, menyelesaikan
masalah. Kemudian ada pembelajaran keterampilan berpikir dan kinestetik. Pemberian informasi pelatihan diuji mahir. Anda hanya bisa latih siswa apa yang Anda bisa lakukan. Kemudian mengembangkan pemahaman konsep dasar dan prosedur pelatihan individual atau kelompok penilaian. Nah, di sini ada materi baru, Penilaian kemampuan HOT. Pembelajaran, pengajaran ulang, penilaian, remedi, pengayaan, KKM, sumatif tuntas untuk rapot, penugasan, bimbingan, ulangan, formatif susulan. Penilaian HOT meningkatkan hasil belajar siswa dalam analisis, evaluasi, dan creation. Kemudian ada logical reasoning, pertimbangan dan berpikir kritis, penyelesaian masalah, kreatif dan berpikir kreatif. Struktur dasar, objektif dan uraian, stimulus atau STEAM, soal atau tugas, kemudian ada jawaban. Sesuatu yang menarik menggunakan untuk berpikir jelas, cukup informasi yang tidak berisikan jawaban. Harus sesuai dengan kemampuan yang diuji dan tingkat kesulitan untuk suatu kelas atau jenjang. Tersedia untuk soal MC dan harus dikembangkan siswa untuk soal uraian. Kemudian ada soal objektif dan uraian. Dalam soal objektif, hanya ada satu jawaban benar atau paling benar yang kemudian dapat menggunakannya program komputer untuk menilai dan merekam hasil. Dan siswa tidak diajak berpikir alternatif. Untuk soal uraian, jawaban dapat sebanyak jumlah siswa dan benar. Memeriksa harus manual, tapi hasilnya dapat dimasukkan dalam program komputer. Kemudian, siswa memiliki kesempatan luas untuk membuktikan kemampuannya. Jawaban siswa dapat dinilai dari berbagai aspek seperti ketelitian, kelengkapan data, kemampuan berargumentasi, struktur jawaban, dan sikap. Nah, kemudian sekian, terima kasih hasil presentasi dari saya atas nama Risna Najiyah. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.